Ini ya materi kita tentang fungsi nonlinear pada hari ini ya. Kita akan coba diskusikan. Penerapannya kita lihat pada beberapa bagian penerapan fungsi nonlinear dalam ekonomi dan bisnis. Misalnya kita mulai pada penerapan di teori permintaan dan teori penawaran. Nah, kalau kita belajar teori permintaan dan penawaran sebelumnya, kita memperhatikan bahwa kurva demand dan kurva supply-nya itu seolah-olah hanya berbentuk garis lurus. Ya, karena kita menganggap bahwa fungsinya adalah fungsi yang linear. Nah, tetapi perlu Anda ketahui bahwa fungsi demand dan fungsi supply tidak selamanya bentuknya adalah sebuah garis lurus. Malah justru kalau bentuknya itu adalah sebuah garis lurus, itu adalah merupakan fungsi demand dan supply yang dalam bentuk penyederhanaan. Artinya sedikit jauh dari realita atau dari kenyataan yang sesungguhnya. Nah, yang mendekati kenyataan yang sesungguhnya adalah ketika dinamikanya itu kita akomodir dalam analisis kita. Artinya bahwa fungsi demand dan fungsi supply yang mendekati realitanya adalah fungsi demand dan supply yang berbentuk non-linear. Nah, begitu. Nah, jadi yang non-linear ini bisa dia dalam bentuk potongan lingkaran yang kita pelajari sebelumnya, bisa dia dalam bentuk elips, hiperbola, atau parabola. Ya, atau bentuk lainnya yang bentuk spiral ya. Jadi dia tidak menentu bentuknya atau selalu bervariasi dari waktu ke waktu. Ya, nah jadi itulah yang saya katakan tadi bahwa menggambarkan fungsi demand dan fungsi supply yang non-linear itu adalah gambaran demand dan supply yang mendekati realitanya. Nah, sedangkan demand dan supply yang fungsinya adalah fungsi linear adalah karena bentuk penyederhanaan yang kita berikan pada analisis kita. Berbicara tentang demand dan supply, ya pada prinsip ekonomi mikro yang Anda pelajari ya di kelas lain, bahwa keseimbangan itu akan tercipta apabila demand dan supply adalah equal atau sama. Jadi kalau Anda perhatikan bentuk kurvanya seperti ini ya, kurva demand ini adalah katakanlah polanya dari kiri atas ke kanan bawah, tetapi dia tidak merupakan garis lurus. Ya. Dan kurva supply adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Ketika perpotongan demand dan supply ini terjadi, inilah yang disebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, pada titik equilibrium ini nanti kita akan memperoleh harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Kita kembali pada keseimbangan itu adalah bahwa apabila jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama, itulah kondisi keseimbangan. Nah, jadi titik potong inilah yang kita sebut dengan equilibrium atau keseimbangan. Nah, karena bentuk kurvanya ini adalah tidak lagi berbentuk garis lurus, ya, tetapi bisa atau berbentuk potongan kurva, katakanlah lingkaran, elips, hiperbola atau parabola, maka tentu penyelesaiannya ya sebenarnya sama dengan kasus ketika kita belajar fungsi nonlinear. Hanya bedanya adalah ketika persamaan itu berpangkat kurang dari tidak sama lagi dengan 1. Nah, ini kira-kira contoh kasusnya nanti kita lihat. Nah, ini. Fungsi demand sebuah produk ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 kurang P kuadrat. Ya, bahwa hubungan P dan hubungan QD adalah hubungan yang negatif. Ditunjukkan oleh slope-nya ini adalah bertanda negatif. Nah, tetapi kita memperhatikan di sini P-nya berpangkat 2, tidak lagi berpangkat 1. Oleh karena itu maka QD sama dengan 19 kurang P pangkat 2 ini adalah merupakan fungsi yang non-linear. Lalu kalau kita lihat fungsi penawarannya, QS sama dengan min 8 tambah 2P pangkat 2. Ya. Di sini juga P-nya berpangkat 2. Artinya bahwa ini merupakan fungsi non-linear. Jadi karena kedua fungsi demand dan supply ini bentuknya fungsi non-linear, maka kita selesaikan dengan kaidah fungsi non-linear yang kita pelajari minggu yang lalu.
Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Jadi bagaimana cara mencarinya? Ya sama saja dengan ketika kita belajar mencari keseimbangan untuk fungsi linear, yaitu selalu kembali kepada syarat keseimbangan itu apa. Ya, yaitu adalah bahwa equilibrium itu dicapai ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, katakan pemerintah membebankan pajak atas produk tersebut. Ya, di sini saya perhatikan di beberapa tugas yang saya berikan kemarin, ada kebingungan mahasiswa penetapan atau meletakkan nilai pajak yang dibebankan oleh pemerintah ini. Ya, semestinya bahwa pajak yang dibebankan pemerintah, ya logika berpikirnya akan menambah harga penawaran. Ya, jadi ketika pemerintah membebankan pajak pada sebuah produk, maka mestinya harga produk itu kan semakin naik. Berarti bahwa pajak itu akan menambah harga penawaran yang kita lihatnya dari sisi penawaran. Nah, jadi kalau ada pajak sebesar $2 atau katakan Rp2 per unit, maka berapa harga dan jumlah keseimbangan yang baru? Nah, untuk menjawabnya ya, kita buat dulu yang diketahuinya. Bahwa diketahui QD sama dengan 19 kurang P pangkat 2, QS sama dengan min 8 tambah 2P pangkat 2. Lalu kita selalu kembali ke syarat keseimbangan apapun bentuk fungsinya, baik bentuknya adalah linear maupun dia bentuknya non-linear, bahwa syarat keseimbangan itu adalah ketika quantity demand sama dengan quantity supply. Nah, jadi kita kembali ke syarat ini, QD sama dengan QS, maka kita tahu bahwa QD adalah 19 kurang P pangkat 2. Ya, ini QS adalah min 8 tambah 2P pangkat 2 ini. Jadi kita samakan. Nah, karena di sebelah kiri ada P pangkat 2, di sebelah kanan juga ada P pangkat 2, maka seluruhnya itu kita samakan dalam satu sisi. Misalnya kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Nah, sehingga min P pangkat 2 pindah ruas ini menjadi positif. Lalu min 8 konstantanya pindahkan ke sebelah kiri. Dari min 8 menjadi positif 8. Ketika kita jumlahkan ini kan 27. Ya, karena sama-sama P pangkat 2, maka koefisiennya bisa dijumlahkan. Tapi ketika P-nya ini berbeda pangkat, koefisiennya tidak bisa dijumlahkan ya. Perlu Anda harus ketahui itu. Ya, jadi ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, 2 tambah 1 adalah 3P pangkat 2. 19 tambah 18 adalah 27. Nah, untuk mencari P-nya kemudian kita kali silang ke bawah, 27 bagi 3 sama dengan 9. Karena ini masih P pangkat 2, maka untuk mencari P-nya saja, maka sebelah kanannya kita akar pangkat 2 akan dia. Sehingga PE sama dengan akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Berarti bahwa harga keseimbangannya adalah sebesar 3. Lalu berapa jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Maka untuk mencari jumlah keseimbangan ini, harga keseimbangan sebesar 3 substitusikan ke salah satu fungsi demand atau fungsi supply. Nah, misalkan kita ambil fungsi supply-nya. Fungsi supply adalah min 8 tambah 2P pangkat 2. Karena kita sudah ketahui P-nya adalah 3, kita ganti P-nya dengan 3, maka kita temui QE sama dengan min 8 tambah 2 kali 3 pangkat 2. Jadi cara menyelesaikannya, pangkatkan 2 dulu 3-nya adalah 9, baru kali 2 sama dengan 18. 18 tambah min 8 adalah sama dengan 10. Berarti bahwa jumlah keseimbangannya adalah sebesar 10. Nah, konsepnya kan sama dengan apa yang kita bicarakan pada keseimbangan untuk kasus fungsi linear sebelumnya. Oke, nah pada teori biaya kita sudah belajar di prinsip ekonomi ya, bahwa biaya itu apa yang dikorbankan ya. Nah, biaya dibagi dalam beberapa item. Pertama, jumlahnya kita sebut dengan total cost. Lalu ada total variable cost, ada total fixed cost.
Ya, jadi kalau total variable cost ini bergantung kepada jumlah output, sedangkan total fixed cost tidak bergantung pada jumlah output. Kemudian ada average cost atau biaya rata-rata, lalu ada average variable cost, ada average fixed cost, dan ada marginal cost. Nah, pada teori mikro atau pada prinsip ekonomi mikro, kita ketahui bahwa pada saat average variable cost ini terendah, maka akan dipotong oleh marginal cost. Gitu, itu prinsip-prinsipnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara menghitung total cost, ini rumusnya ya. Total cost adalah total fixed cost tambah total variable cost. Ya, total fixed cost ini adalah sebuah konstanta karena jumlahnya tidak bergantung kepada jumlah produksi. Berapapun jumlah produksi, tetap biayanya sebesar K. Sedangkan total variable cost itu bergantung kepada jumlah output atau jumlah produksi. Jadi besar rendahnya total variable cost ini sangat dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Kemudian average variable cost-nya adalah total variable cost bagi quantity. Dan AFC-nya adalah total fixed cost bagi dengan quantity. Sehingga untuk mencari biaya rata-rata bisa dengan cara membagi total cost dengan Q, atau bisa juga dengan menjumlahkan AFC dan AVC. Average fixed cost tambah average variable cost. Kemudian marginal cost-nya kita hitung dengan membagikan perubahan total cost dengan perubahan jumlah output. Karena marginal cost ini konsepnya adalah tambahan biaya sebagai akibat tambahan output. Nah, fungsi biaya adalah bentuknya non-linear, ya. Kadang-kala dia berbentuk fungsi kuadratik. Nah, misalnya kita ambil contoh begini. Biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah TC sama dengan 2Q kuadrat kurang 24Q tambah 102. Karena TC tadi adalah penjumlahan total fixed cost dan total variable cost, maka 102 adalah bilangan yang tidak terikat dengan quantity. Oleh karena itu, 102 ini kita boleh katakan merupakan total fixed cost. Ya, berapapun jumlah outputnya, besarannya segini, itu namanya fixed cost. Nah, sedangkan 2Q kuadrat kurang 24Q adalah total variable cost. Karena apa? Besarannya sangat bergantung kepada jumlah Q. Nah, pertanyaannya adalah berapa tingkat produksi atau pada tingkat produksi berapa unit biaya total akan minimum. Ya. Lalu hitung besarnya biaya total, lalu hitung pula besaran biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya tetap rata-rata, dan seterusnya. Nah, pada pembahasan kita yang ada di dalam PPT ini tidak saya uraikan semua. Silakan nanti panjenengan atau Anda menjawab semua dan memanfaatkan formula ini. Ya, bisa dipahami ya? Oke, untuk menjawabnya kita buat yang diketahuinya dulu. Ya, yang pertama TC sama dengan 2Q kuadrat kurang 24Q tambah 102. Nah, fungsi ini kalau kita terjemahkan dia dalam fungsi parabolik yang kita pelajari sebelumnya, ini mirip. Misalnya TC-nya adalah Y, Q-nya adalah X. Berarti bahwa fungsi ini adalah fungsi parabolik. Karena apa? Hanya satu variabel yang berpangkat 2. Ya, itu ciri-ciri fungsi parabolik yang kita diskusikan minggu yang lalu ketika kita belajar mengidentifikasi fungsi non-linear. Apakah dia atau khususnya fungsi kuadratik, apakah dia lingkaran, elips, hiperbola atau parabola, kita sudah pelajari minggu sebelumnya.
Nah, jadi karena dia adalah fungsi parabolik, maka kita boleh meneruskan identifikasinya dengan begini. Apakah parabola itu memiliki sumbu simetris sejajar sumbu vertikal atau sumbu horizontal? Maka jawabannya adalah sumbu simetrisnya sejajar sumbu vertikal. Karena apa? Yang berpangkat 2 adalah variabel Y. Saya ulang. Variabel yang berpangkat 2 adalah variabel X. Kemudian kalau sumbu simetrisnya sejajar sumbu vertikal, berarti kalau kita gambar kurang lebih begini ya. Hanya saya tidak bisa melukiskannya. Oke. Apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Karena bentuk parabola yang memiliki sumbu simetris sejajar sumbu Y atau sumbu vertikal ada dua kemungkinannya, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, ini bergantung kepada koefisien variabel yang berpangkat 2. Kebetulan nilainya adalah 2 atau besar dari 0. Kalau nilainya besar dari 0, maka kesimpulannya adalah parabolanya terbuka ke atas. Lalu kita teruskan, min 24 ini adalah B dan 102 ini adalah C. Nah, karena pertanyaannya adalah ini, pada tingkat produksi berapa unit biaya total akan minimum? Atau pada Q berapa TC minimum? Kalau Q kita anggap X, maka berapakah ini adalah Y? Pada X minimum berapakah Y? Kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menggunakan konsep titik ekstrim. Karena apa? Parabolanya tadi terbuka ke atas. Ya, berarti total biaya yang paling rendah itu adalah puncak parabola. Ya, atau yang di bawahnya, ya, paling rendahnya. Oke, itu titik ekstrim. Nah, kembali kita kepada konsep fungsi kuadratik minggu yang lalu, bahwa fungsi atau titik ekstrimnya adalah ini formulanya, min B per 2A, B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Oke, berarti bahwa X-nya setelah kita masukkan bilangannya ya B-nya tadi adalah min 24, karena formulanya min B, min kali min 24. Gitu. Bagi dengan 2 kali 2 karena A-nya adalah 2. 24 bagi 4 adalah 6. Berarti X-nya 6, kira-kira begitu ya. Karena ini dan ini adalah merupakan pasangan orde X, Y. Ya. Berarti Q, TC. Karena kita gunakan Q dan TC. Lalu B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan min 4A. Setelah kita masukkan bilangannya sama seperti ini tadi. Ketemu min 240 bagi min 8. Min per min positif. 240 bagi 8 sama dengan 30. Pada sumbu X adalah 6, pada sumbu Y adalah 30. Kira-kira begitu. Ya, ini artinya ini. Ya, jadi titik terendahnya di mana? Ya, tentu adalah pada saat nilai Y sama dengan 30 ini. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Yang kedua, hitung pula besarnya biaya tetap. Nah, yang mana biaya tetapnya di sini? Tadi sudah saya katakan adalah bilangan yang tidak terikat pada variabel. Nah, bilangan 102 adalah bilangan yang tidak terikat pada variabel. Berarti 102 ini adalah bilangan atau merupakan biaya tetap. Sedangkan 2Q kuadrat kurang 24Q adalah biaya variabel. Jadi kalau kita jawab pertanyaannya adalah berapa besar biaya tetapnya adalah 102. Lalu berapa biaya variabelnya pada produksi yang tadi? Produksi yang mana tadi? Hasil hitungan kita tadi adalah sebesar 6. Ya, pada produksi 6 biaya minimum terjadi. Lalu berapakah biaya variabelnya? Adalah kalau ini fungsi biaya variabel, maka Q-nya tinggal ganti dengan 6 untuk mendapatkan total variable cost pada
produksi sebesar 0. Nah, selanjutnya adalah berapa biaya rata-ratanya. Nah, untuk menghitung biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, gunakan formula ini. Ya, jadi silakan nanti di rumah Anda kerjakan dan menjadi tugas nomor 2. Jadi silakan dicatat ya, tugas pertama adalah menentukan berapa P dan kuantiti pada saat pemerintah membebankan pajak $2 atau Rp2 pada kedua fungsi demand dan supply. Yang kedua adalah menyelesaikan ini. Sekarang kita lihat pada fungsi penerimaan. Ya. Pada fungsi penerimaan, ya, kita pelajari di mikroekonomi atau prinsip-prinsip ekonomi mikro bahwa TR itu menunjukkan nilai penerimaan sebuah perusahaan. Dari mana cara atau apa rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai total revenue? Tentu dengan cara mengalikan jumlah output yang laku kalikan dengan harga. Atau P kali Q, itu adalah total revenue atau total penerimaan. Kemudian kalau kita menghitung berapakah rata-rata penerimaannya atau average revenue, yaitu tentu membagi total revenue dengan kuantiti yang terjual. Gitu. Atau sama juga dengan harga. Jadi di dalam prinsip mikroekonomi, average revenue itu adalah sama dengan harga. Harga adalah penerimaan rata-rata. Karena apa? Coba kita lihat formula TR. Ini TR tadi ya, P kali Q. Sedangkan AR adalah TR per Q. Kalau kita ganti TR dengan P kali Q, maka P kali Q per Q. Q per Q 1, tinggal P kan, berarti AR itu sama dengan Q. Saya ulang, AR sama dengan P. Sedangkan marginal revenue atau tambahan penerimaan adalah perubahan penerimaan bagi dengan perubahan kuantiti. Oke, nah kita ambil sebuah contoh soal begini. Misalkan fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ya adalah 1,5 QD sama dengan 900 kurang P. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar penerimaan total jika jumlah produk yang terjual adalah 200 unit? Lalu bagaimana juga kalau 300 unit yang terjual? Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikannya, ya pertama kita buat diketahuinya dulu. Pertama yaitu bahwa 1,5 QD sama dengan 900 kurang P. Ya. Nah, kita ubah bentuknya ini dalam bentuk P sama dengan. Artinya 900 pindah ruaskan menjadi min 900. Ya. Karena di sebelah kanan ada min ya, kita minkan semua atau kita kali dengan min atau bagi dengan min atau negatif ya. Dapatlah P sama dengan 900 kurang 1,5 QD. Nah, pertanyaannya adalah berapa TR pada saat Q sama dengan 200 dan TR pada saat Q sama dengan 300. Nah, kembali kepada teori atau fungsi penerimaan tadi. Bahwa penerimaan adalah TR, yaitu perkalian P dan Q. Nah, karena P sudah diketahui adalah 900 kurang 1,5 QD, ya, ini. Kemudian kalikan dengan Q, Q-nya kalikan ke dalam kurung untuk mendapat total revenue pada saat Q tertentu. Misalnya pada Q 200. Nah, kita kalikan Q-nya ke dalam, Q kali 900, 900Q, Q kali 1, min 1,5Q, min 1,5Q kuadrat. Ketika kita ganti nilai Q-nya adalah 200,
ya, setiap nilai Q ganti dengan 200, maka total revenue-nya kita peroleh sebesar 120.000. Oke. Bagaimana kalau Q-nya naik menjadi 300? Nah, sama, tinggal kita mengganti nilai Q-nya dari persamaan TR sama dengan ini tadi. Ganti Q-nya dengan 300, maka total revenue adalah 135.000. Nah, sekarang kita lihat penerapan fungsi nonlinear dalam teori produksi. Oke, konsepnya seperti apa teori produksi? Kita hanya katakan mereview saja ya, tentu pendalaman materi tentang teori produksi, teori biaya, dan beberapa teori lainnya lebih mendalam kita diskusikan di prinsip-prinsip ekonomi mikro. Nah, misalkan diketahui bentuk fungsi produksi total ya adalah dia bukan fungsi linear tetapi adalah fungsi non-linear. Ya. Yaitu katakan fungsi kubik yang memiliki titik belok dan titik puncak. Karena pembahasan kita pada mata kuliah matematika bisnis ini fokus pada fungsi kuadratik saja, ya, maka kita tidak melihat sisi beloknya, ya, bahwa fungsi produksi itu kita bisa bagi dalam 3 fase ya. Fase pertama itu disebut dengan increasing return to scale, kemudian ada constant return to scale dan decreasing return to scale. Oke. Nah, yang kita akan lihat adalah puncaknya. Jadi puncak dari fungsi produksi atau kurva produksi. Nah, oleh karena itu, untuk belajar total atau fungsi produksi pada teori produksi, ada beberapa unsur yang harus kita pahami. Yang pertama bahwa fungsi produksi untuk yang sederhananya, kita boleh katakan bahwa TP merupakan fungsi dari L. Walaupun sebenarnya kenyataannya bukan hanya L yang mempengaruhi produksi ya, tetapi banyak variabel lain, tetap adalah semua inputnya. Ya, kalau kita kembali atau melihat teori produksi COP12, ada 2 variabelnya, ya, yaitu tenaga kerja dan capital. Nah, pada diskusi kita hari ini kita sederhanakan untuk hanya variabel tenaga kerja yang menjadi independent variable dari teori atau fungsi produksi. Lalu untuk mencari rata-rata produknya atau kita sebut juga dengan produktivitas tenaga kerjanya adalah membagi total produk seluruhnya dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Sedangkan untuk mencari tambahan produknya atau marginal produknya, kita bisa menghitung dengan membagi perubahan total produk dengan perubahan tenaga kerja yang digunakan. Sekali lagi bahwa kita mengasumsikan hanya tenaga kerja yang kita jadikan sebagai input atau sebagai faktor produksi dalam proses produksi. Nah, sekarang kita lihat misalnya ini kurvanya. Ini yang saya sebut tadi titik belok gitu. Jadi di dalam teori produksi ada 3 fase. Fase pertama ini adalah increasing return to scale. Ya, ketika sampai titik belok kita sebut dengan constant return to scale. Setelah sampai puncak dan seterusnya ini adalah decreasing return to scale. Nah, konsep-konsep dalam atau hal-hal yang harus Anda pahami dalam teori produksi adalah bahwa pada saat produksi maksimum ini ya marginal produknya adalah 0, yaitu tambahan produk adalah sama dengan 0 ya ketika total produksi adalah maksimum.
Nah, agar lebih paham ya, mungkin ini hanya contoh perhitungan sederhana saja. Diketahui fungsi produksi, katakan TP sama dengan 9L pangkat 2 kurang L pangkat 3. Nah, pertanyaannya adalah, bentuklah persamaan produk rata-rata, artinya apa ini? Average product, ya, AP, atau produktivitas tenaga kerja, kira-kira begitu. Serta hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan tenaga kerja sebanyak 6 unit. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, jadi cara menghitungnya adalah kita menyisakan pertama buat diketahuinya, ya. Kemudian kita bentuk fungsi produk rata-ratanya kembali ke konsep AP tadi, yaitu AP sama dengan TP per L. Total produksi bagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Sehingga AP adalah TP per L. Karena TP-nya adalah 9L kuadrat kurang L pangkat 3, kita bagi dengan L. Kebetulan ini sama-sama dengan L, kita tinggal coret kan? Pangkat 2 coret, ini coret, tinggal pangkat 1. Pangkat 3 coret, ya, atau kurangi 1, tinggal pangkat 2, ini tinggal pangkat 1. Sehingga fungsi AP-nya adalah 9L kurang L pangkat 2. Oke. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa jumlah produk rata-rata pada saat L sama dengan 6. Nah, dengan menggunakan AP ini tadi, ya, adalah 9L kurang L kuadrat, tinggal mengganti nilai L-nya dengan 6. Ya, jadi 9 kali 6, 54, 6 pangkat 2, 36. 54 kurang 36 adalah 18. Jadi pada fungsi majemuk sebenarnya kita sudah pernah pelajari ketika kita belajar teori deret. Ya, kalau masih ingat, deret ukur. Ya, jadi misalkan sebuah model bunga majemuk, ya, adalah Fn, yaitu merupakan nilai sekarang atau net present value, nilai yang kita ukur di masa depan dengan nilai sekarang. Misalnya kita menabung, berinvestasi dalam bentuk apa? Boleh deposito atau reksadana atau ke bentuk investasi lain. Kita tanamkan 1 juta hari ini, tentu nilainya tidak akan sama setahun ke depan. Ya. Nah, namanya ada faktor diskonto. Oke, sehingga ketika kita hitung nilai dari nilai sekarang, ya, ini ya, kita hitung nilai di masa yang akan datang dengan nilai sekarang atau disebut dengan present value adalah Fn sama dengan, yaitu nilai di masa depan, ya, sama dengan nilai uang sekarang yang kita tanamkan atau yang kita pinjam, kalikan dengan 1 tambah I per M dipangkatkan dengan M kali N. Ya, ini kalau kita menggunakan pembagian bunganya itu dibayarkan secara berkala. Ya, kalau dibayar secara tahunan, maka ya tinggal 1 tambah I sebenarnya. Oke, I ini apa? Adalah suku bunga. M ini apa? Banyaknya periode pembayaran bunga. Kalau bayarannya atau pembayarannya per bulan berarti ini 12. Ya. Nah, kalau N ini adalah rentang waktu atau jumlah periode. Periode ini bisa dalam tahun, bulan, dan seterusnya. Nah, kalau kita amati fungsi ini atau fungsi Fn sama dengan P kali 1 tambah I per M pangkat M kali N, ya, atau mencari nilai present value ini adalah merupakan fungsi yang eksponensial.
Eksponennya yang mana? Adalah mn ini. Sehingga karena dia adalah fungsi eksponensial, maka untuk menghitung berapa besaran net present value sebuah pinjaman atau sebuah investasi, ya. Jadi ini dalam dua sisi, bisa menjadi pinjaman atau bisa menjadi investasi. Kalau kita punya uang, kita pinjamkan ke orang lain, namanya investasi. Kalau kita butuh uang, kita pinjam dari orang lain, namanya pinjaman. Oke. Net present value pinjaman atau investasi yang kita beri, ya, kita hitung dengan rumus ini. Fn sama dengan P kali E. E ini apa? Bilangan natural yang kita tetapkan kemarin sebesar 2, ketetapannya ya 2,71828. Sedangkan I inilah suku bunga dan N ini adalah rentang periodenya berapa lama. Ya, jadi kalau misalnya banyaknya waktu itu adalah katakan 10 periode, ya, N-nya adalah 10. Nah, bentuk model bunga majemuk seperti ini kita sebut dengan bentuk model bunga majemuk yang sinabung. Artinya apa itu? Continuous compound interest. Ini berlaku kalau misalnya pembayaran bunga itu misalnya dalam bentuk harian, atau banyak periode pembayaran bunga itu tidak hanya 2 kali atau sekali, ya, tetapi dalam periode yang berkali-kali. Ya, misalnya para koperasi, ya, atau yang menjalankan usaha koperasi dalam bentuk yang lain, ya. Kadang-kala mereka memberi hari ini, besok mereka menagih, sudah dibungakan. Ya, nah, jadi cara perhitungannya bisa menggunakan rumus ini. Agar lebih paham, kita ambil contoh soal begini. Seorang nasabah meminjam uang di bank, katakan 6 juta. Atau bukan di bank, tetapi di koperasi. Di mana lama waktu pinjaman ini adalah 2 tahun tenornya. Artinya kalau dipinjam hari ini, 2 tahun kemudian baru jatuh tempo. Nah, kalau misalnya bunga pinjaman itu yang dibebankan kepada nasabah adalah 12% per tahun, kemudian bunganya itu dihitung secara harian, misalnya setahun itu 365 hari. Maka pertanyaannya adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo itu berapa? Pada tahun kalau misalnya ini 2020, pada tahun 2022 berapa yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada koperasi. Nah, perhitungannya seperti ini. Ya, P-nya atau pokok pinjamannya tadi 6 juta. Berarti P sama dengan 6 juta. Suku bunganya 12%, 12 per 100 atau I sama dengan 0,12. Kemudian tenornya adalah 2 tahun, N sama dengan 2. Pembayarannya adalah 360 kali dalam setahun. Oke. Nah, kalau kita gunakan konsep fungsi eksponensial, maka ya cara pengerjaannya seperti ini. Kita mempedomani formula ini tadi. Fn sama dengan P kali E pangkat IN. E itu adalah 2,71828. Oke, jadi kalau kita ganti E-nya 2,71828, ya, kita pangkatkan dengan IN. I adalah 0,12, N-nya adalah 2, maka hasil pemangkatan ini dengan ini adalah 1,27129. Lalu kita kalikan dengan nilai pokok pinjamannya 6 juta, dapatlah Fn-nya atau F atau net present value yang harus dituntaskan dibayarkan oleh peminjam setelah jatuh tempo adalah 7.627.493,67.